Bab 2216, Tiga Persimpangan Jalan. Melihat pemandangan ini, semua orang menjadi gugup dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi, mereka takut formasi lain akan tiba-tiba diaktifkan. Dev melihat pola berbentuk naga yang bersinar, lalu berbalik dan menyentuh pilar batu lainnya. Kemudian mata dari pola berbentuk naga di pilar batu juga mulai bersinar. Melihat ini, Dev mulai menyentuh pilar batu satu per satu dengan tangannya. Ketika Dev menyentuh pilar batu terakhir, seluruh alun-alun sudah diterangi oleh cahaya, dan cahaya ini perlahan membentuk naga di udara. Semua orang terkejut saat melihat naga raksasa itu muncul di udara. Gemuruh. Segera setelah itu, seluruh alun-alun mulai bergetar, dan pintu batu di belakangnya terbanting menutup dalam sekejap. Sekarang, orang-orang ini tidak dapat melarikan diri meskipun mereka menginginkannya. Dev, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mencoba membunuh kami? Tong Yukai berteriak pada Dev. Tapi Dev mengabaikannya sama sekali, malah dia menatap kosong ke arah naga raksasa itu, lalu tubuhnya perlahan melayang, dan akhirnya matanya bertemu dengan naga raksasa itu. Dev perlahan mengulurkan tangannya, ingin menyentuh naga raksasa itu. Tetapi dengan raungan naga raksasa, kekuatan besar datang, dan tubuh Dev dipukul dengan keras seperti daun, tubuhnya membentur dinding batu dan jatuh. Tuan Dev. Setelah melihat ini, Liu Rui bergegas ke depan untuk memeriksa dan menemukan ada darah di sudut mulut Dev. Anda harus tahu bahwa tubuh fisik Dev sangat kuat, tetapi dia langsung terluka oleh auman naga. Ketika Tong Yukai dan Leng Yun melihat pemandangan ini, ekspresi mereka sangat gugup, semua orang berjaga untuk mencegah naga raksasa menyerang mereka. Getaran di alun-alun menjadi semakin parah, dan 18 pilar batu mulai runtuh satu demi satu, menyebabkan semburan asap dan debu yang sangat besar. Batuannya retak dan berterbangan kemana-mana. Untuk sesaat, semua orang berusaha menghindar karena takut dipukul. Kemudian naga raksasa itu meraung lagi, lalu bergegas turun dari udara. Tubuh naga itu menghantam tanah dengan keras, dan seluruh tanah langsung runtuh. Semua orang hampir tercengang melihat ke arah tengah alun-alun, naga itu telah menghilang, tetapi lorong bawah tanah yang gelap muncul. Lorong bawah tanah ini selalu dianggap terbentang di bawah tanah, tanpa jejak cahaya, sepertinya mengarah ke neraka tingkat 18. Semua orang melihat ke lorong bawah tanah dan sejenak bingung, mereka tidak berani menjadi orang pertama yang masuk, karena tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada orang pertama yang masuk. Dev melihat ke arah lorong, dan kemudian nyala api muncul dari telapak tangannya, menerangi seluruh lorong. Kemudian Dev langsung masuk. Sekarang dia ada di sini, tidak peduli kesulitan apapun yang dia hadapi, Dev tidak akan menyerah. Dev masuk, diikuti oleh Liu Rui, diikuti oleh Lao Liu. Dan Leng Yun dan Tong Yukai berada di luar, dan mereka tidak dapat mengambil keputusan untuk sementara waktu. Naga raksasa yang baru saja muncul membuat mereka sedikit takut, jika naga raksasa itu berada di lorong ini saat ini dan menyerbu masuk seperti ini, mereka mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Leng Yun, kenapa kamu tidak masuk? Tong Yukai memandang Leng Yun dan bertanya. Kenapa kamu tidak masuk? Leng Yun bertanya. Dengan lorong sekecil itu, jika ada formasi mekanisme di dalamnya, kita mungkin tidak punya kesempatan untuk melarikan diri, jadi sebaiknya aku berhati-hati. Kata Tong Yukai. Kamu takut mati, bukankah aku takut? Leng Yun memutar matanya ke arah Tong Yukai, lalu melanjutkan, mari kita tunggu sebentar. Tidak ada yang terjadi di dalam. Lalu masuklah. Tong Yukai dan Leng Yun memimpin orang-orang untuk menunggu di luar sebentar, dan menemukan bahwa tidak ada pergerakan di dalam, jadi mereka memimpin orang-orang masuk satu demi satu. Dev, Liu Rui dan Lao Liu, berjalan di depan meskipun lorongnya tidak besar dan agak menyedihkan, untungnya tidak ada bahaya, dan tidak ada jebakan atau formasi. Bab 2217, Pilihan. Namun tak lama kemudian, ada pertigaan di depan Dev, dan 3 koridor identik muncul, hal ini membuat Dev sedikit malu. Tentu saja, salah satu dari 3 koridor identik ini harus aman. 2 lainnya sangat berbahaya, tapi Dev tidak tahu hari mana yang aman. Dev dengan cermat mengamati ketiga lorong itu. Tidak ada apapun di dinding batu halus itu, dan bentuknya persis sama. Sulit untuk memilih. Tepat ketika Dev dan yang lainnya ragu-ragu, Leng Yun dan Tong Yukai sudah menyusul. Ketika mereka melihat 3 lorong muncul di depan mereka, mereka tercengang dan tidak tahu harus mengambil yang mana. Apa yang harus saya lakukan? Tong Yukai mengerutkan kening dan berkata. Tapi tidak ada yang memperhatikannya, Dev menutup matanya sedikit, dan 3 sinar kesadaran langsung keluar dari tubuhnya dan menuju ke 3 lorong. Hanya saja ketiga bagian tersebut sangat panjang, meskipun kesadaran Dev telah mencapai beberapa mil jauhnya, dia tetap tidak menyadari perbedaan antara ketiga bagian tersebut. Kali ini, Leng Yun mengeluarkan kompas, menggigit jarinya, dan menjatuhkan setetes darah ke kompas. Segera kompas menyala merah, dan penunjuk di atasnya bergetar hebat. Segera, penunjuknya perlahan berhenti dan akhirnya menunjuk ke bagian paling kiri.
Setelah melihat ini, Leng Yun meletakkan kompasnya, tersenyum pada Dev dan berkata, Dev yang tampan, jalan di sebelah kiri ini adalah yang benar. Apakah kamu ingin ikut denganku? Dev tidak bergerak, tetapi ketika Leng Yun melihat ini, dia memimpin orang-orangnya ke lorong paling kiri. Ketika Tong Yukai melihat ini, dia segera memimpin orang lain untuk mengikutinya. Tong Yukai, apa yang kamu lakukan? Leng Yun tiba-tiba berkata dengan wajah dingin ketika dia melihat Tong Yukai mengikutinya. Saudara Leng, jika kamu dan aku menemui sesuatu di sepanjang jalan, masih ada seseorang yang menjagamu. Jangan khawatir, jika kamu menemukan harta karun, aku akan membiarkanmu mengambilnya terlebih dahulu. Tong Yukai menurunkan tubuhnya dan mengikuti kata-kata menyanjung Leng Yun. Tong Yukai tahu bahwa di tempat ini, sekuat apapun dia, tidak ada gunanya, jika dia tidak mengetahui sihirnya, dia akan terjebak di sini. Dan beberapa ahli sihir yang dia bawa sama sekali tidak berguna, itulah mengapa dia mengikuti Leng Yun dengan sangat rendah. Ketika Leng Yun melihat Tong Yukai mengatakan ini, dia tidak peduli tentang apapun dan terus bergerak maju bersama Tong Yukai dan yang lainnya. Tuan Dev, apa yang harus kita lakukan? Liu Rui bertanya dengan cemas saat dia melihat Tong Yukai dan Leng Yun telah pergi, tapi Dev masih tidak bergerak. Jangan terburu-buru, tunggu sebentar. Dev berdiri dengan tenang meskipun kesadarannya telah ditarik, Dev tidak membuat pilihan gegabah. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Dev. Setelah beberapa saat, Dev berjalan lurus menuju jalan tengah melihat ini, Liu Rui dan Lao Liu tidak punya pilihan selain mengikuti. Saya tidak tahu sudah berapa lama saya berjalan, dan saya tidak tahu seberapa jauh saya telah berjalan. Akhirnya, ketika beberapa orang akan pingsan, akhirnya ada cahaya di depan dan jalan keluar. Melihat ini, beberapa orang sangat senang dan bergegas keluar. Saat mata mereka berbinar, beberapa orang melihat segala sesuatu di depan mereka dengan heran. Saya melihat sungai kecil mengalir di sini, burung berkicau dan bunga harum, rasanya seperti dunia lain. Kecuali tidak ada manusia yang tinggal di sini, pemandangan lainnya sangat mirip dengan desa peri tempat Lao Liu berubah. Sangat indah di sini. Liu Rui melihat pemandangan di depannya dan tidak bisa menahan untuk tidak berseru. Namun Dev tidak menghargai pemandangan indah itu, melainkan berjalan langsung ke sungai, lalu dengan lembut menyentuh sungai itu dengan tangannya. Untuk sesaat, wajah Dev menunjukkan kegembiraan. Karena air di aliran ini sama persis dengan air di mata air kelahiran kembali. Mungkin air di mata air kelahiran kembali mengalir keluar dari aliran ini. Dev memutuskan untuk mencari sumber aliran tersebut dan melihat apa yang menyebabkannya memiliki efek khusus. Tetapi ketika Dev dan yang lainnya hendak pergi ke hulu sungai, mereka melihat Leng Yun, Tong Yukai dan yang lainnya juga datang. Tapi melihat wajah orang-orang ini dan bekas luka di tubuh mereka, terlihat jelas bahwa mereka baru saja keluar dari perang. Bab 2218, Pohon Psikis Kuno. Dan ketika Tong Yukai melihat Dev dan yang lainnya berjalan keluar dari lorong dan terlihat sangat santai, dia hampir marah. Dia hanya tidak mengerti, bagaimana Dev bisa seberuntung itu. Dev mengabaikan mereka dan terus berjalan di sepanjang sungai. Tak jauh dari situ, saya melihat sebatang pohon purba yang menjulang tinggi berdiri tegak dengan akar-akar yang saling bersilangan, pohon purba itu tingginya puluhan meter. Dari pepohonan kuno, energi spiritual yang kental terus memancar. Aliran sungai mengalir melalui pepohonan kuno dan terus-menerus menyapu akar-akar pohon purba. Dev memandangi pohon kuno di depannya dengan heran, lalu melanjutkan ke depan, lalu merendam tangannya di sungai. Air sungai saat ini hanyalah air sungai biasa, tanpa bau yang khas. Tetapi ketika Dev merendam tangannya di aliran air yang mengalir melalui akar pohon, bau khas itu muncul. Dev sekarang akhirnya mengerti bahwa efek aneh dari mata air kelahiran kembali berasal dari pohon kuno di depannya. Melihat ke atas, Dev melihat buah spiritual seperti apel tergantung di pohon kuno, dan buah spiritual dikelilingi oleh energi spiritual. Pohon kuno yang sangat kuat. Saya tidak menyangka akan ada hal seperti itu di pegunungan Kunlun. Dev terkejut. Saat ini, Leng Yun, Tong Yukai dan yang lainnya juga datang, ketika mereka melihat pohon kuno di depan mereka, mereka semua terkejut. Pohon paranormal, sekarang pohon paranormal. Leng Yun tiba-tiba menjadi gila dan mulai berteriak, kegembiraan di wajahnya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saudara Leng, apakah pohon paranormal itu? Tong Yukai bertanya dengan bingung. Saya membaca ini dari buku kuno. Pohon psikis ini adalah pohon suci, dan buah di atasnya disebut buah psikis. Selama Anda memakan satu buah psikis, tingkat budidaya Anda akan langsung meningkat. Dan menurut catatan kuno, setelah seseorang memakan beberapa buah psikis, seluruh dirinya berubah total, menjadi seorang kultivator abadi, dan akhirnya naik ke surga. Leng Yun menjadi semakin bersemangat saat dia berbicara, hingga tubuhnya sedikit gemetar. Ketika Tong Yukai mendengar ini, matanya membelalak karena tidak percaya di wajahnya. Liu Rui dan Lao Liu di samping juga terkejut ketika mendengar ini, tidak ada dari mereka yang mengira bahwa pohon kuno ini begitu berharga.
Jadi, semua orang di Istana Narsisus harus menjadi kultivator abadi. Dev bertanya. Lagi pula, memakan buah psikis bisa membuat seorang pejuang terlahir kembali dan menjadi seorang kultivator yang abadi. Jika pohon paranormal itu ada di Istana Narsisus, maka murid-murid Istana Narsisus semuanya harus menjadi kultivator yang abadi. Itu belum tentu benar. Buku-buku kuno mengatakan bahwa hanya mereka yang memiliki bakat luar biasa yang dapat melakukannya. Namun, meminum buah psikis ini memang dapat meningkatkan kultivasi seseorang dan membentuk kembali tubuh fisiknya. Ini jelas merupakan harta karun di antara harta karun. Leng Yun menjelaskan. Ketika dia mendengar tentang membentuk kembali tubuh fisik, mata Dev berbinar setelah aliran biasa menyapu akar pohon, ia memiliki kemampuan untuk membentuk kembali tubuh fisik. Hanya membutuhkan 7, dan 49 hari, itu terlalu lama. Tetapi jika Kenari dan Efron mengambil buah psikis ini, tubuh mereka akan segera pulih, dan mungkin kekuatan mereka akan mampu menembus. Memikirkan hal ini, Dev berencana untuk melompat dan memetik buah psikis tersebut. Anda harus tahu bahwa meskipun pohon purba ini lebat, buah psikisnya tidak banyak, hanya 8. Jadi Dev berencana mengambil langkah pertama dan mendapatkan buah psikis untuk menyelamatkan Kenari dan Efron. Melihat Dev hendak memetik buah psikis itu, Tong Yukai juga melompat dan menghentikan Dev. Dev, apa yang akan kamu lakukan? Tong Yukai memelototi Dev, buah psikis ini bukan milikmu, bisakah kamu memetiknya jika kamu mau? Pada saat ini, Leng Yun juga melangkah maju dan berkata dengan ekspresi dingin, Dev yang tampan, kamu tidak terlalu mempermasalahkannya. Apakah kamu ingin memonopolinya? Menghadapi godaan buah psikis, Leng Yun tidak terlalu sopan kepada Dev saat ini. Dalam menghadapi ketertarikan yang besar, tidak ada teman, apalagi Leng Yun dan Dev bukanlah teman. Bab 2219, Bantuan. Apa yang kamu inginkan? Dev memandang Tong Yukai dan Leng Yundao. Bagaimanapun, buah psikis ini adalah buah spiritual yang langka di dunia. Siapa yang tidak menginginkannya? Tapi jika Anda menginginkan buah psikis, Anda harus memiliki kemampuan Anda. Totalnya ada 8 buah psikis. Saudara Leng dapat mengambil 5, dan saya dapat mengambil 3. Adapun kamu, jangan pernah berpikir untuk mengambilnya, dan kamu harus menjaga hidupmu. Setelah Tong Yukai selesai berbicara, aura di tubuhnya mulai meningkat terus-menerus. Dia sudah lama ingin membunuh Dev, tetapi Leng Yun telah melindungi Dev, dan Tong Yukai tidak bisa melakukannya. Kali ini, dalam menghadapi kepentingan, dia tahu bahwa Leng Yun tidak akan pernah membantu Dev, jadi dia menyuruh Leng Yun untuk mengambil 5 buah psikis. Benar saja, ketika Leng Yun mendengar ini, senyum puas muncul di wajahnya dan dia tidak berbicara mewakili Dev. Dev memandang Tong Yukai dengan dingin, matanya penuh dengan jijik. Kamu sendiri yang ingin membunuhku. Dev mendengus dingin, kamu harus tetap berlatih selama 10 tahun. Penghinaan Dev membuat Tong Yukai marah dan tubuhnya melompat. Dev, sekarang aku telah memodifikasi genku, membunuhmu seperti memotong melon dan sayuran. Hati Tong Yukai menjadi sangat bengkak sejak dia memodifikasi gennya. Tubuh yang melompat tinggi meletus dengan aura yang menakutkan, dan kemudian sebuah pukulan tiba-tiba jatuh, semburan ledakan terdengar, dan seluruh ruangan bergetar. Dev memandang Tong Yukai dengan dingin, tubuhnya tiba-tiba muncul dengan cahaya keemasan, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan langsung membungkus tubuhnya, dan kemudian kekuatan naga mengembun di tinjunya. Seekor naga emas melingkari lengannya, lalu dia meninju, dengan raungan naga, pukulan yang menakutkan langsung menuju ke arah Tong Yukai. Boom! Ada suara yang memekakkan telinga, dan energi menakutkan itu seperti badai, menyapu dalam sekejap. Semua orang terguncang oleh sisa energi yang menakutkan. Tetapi pohon psikis di samping tampaknya tidak terpengaruh sama sekali, bahkan sehelai daun pun tidak tergerak. Dan Tong Yukai merasakan sesak di dadanya, lalu dia menyemburkan seteguk darah, seluruh tubuhnya jatuh dari langit seperti layang-layang yang talinya putus, dan menghantam tanah dengan keras. Tuan muda kedua. Setelah melihat ini, murid dari Sekte Guntur Surgawi buru-buru melangkah maju untuk membantu Tong Yukai berdiri. Melihat Dev melukai Tong Yukai dengan satu pukulan, Leng Yun terkejut, dia tidak menyangka Dev menjadi begitu kuat. Tong Yukai menyeka darahnya dan mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa setelah memodifikasi gennya dan meningkatkan kekuatannya, dia masih tidak bisa mengalahkan Dev. Ku bilang, kamu tidak bisa membunuhku dengan kekuatanmu, jadi kamu harus kembali dan berlatih selama 10 tahun. Kamu juga tidak pantas mengambil buah psikis ini. Dev berkata kepada Tong Yukai dengan suara dingin. Dev yang tampan, karena kita memasuki reruntuhan Istana Narsisus bersama dan menemukan buah psikis bersama, sebaiknya kita membaginya bersama. Saya merasa sedih. Saya hanya mengambil 4, dan Tong Yukai mengambil 2. Dengan cara ini Anda juga dapat mengambil 2, jadi Anda tidak perlu bertarung sampai mati. Leng Yun melihat bahwa Dev begitu kuat, jadi dia tersenyum sedikit dan melangkah maju dan berkata. Dev melihat penampilan banci Leng Yun dan menganggapnya cukup indah. Jika Dev tidak menunjukkan kekuatannya, saya khawatir Leng Yun tidak akan membiarkan dia mengambil semua itu.
Apa yang menurutmu cukup indah, kenapa kamu ambil 4? Apa karena kamu banci? Saya ingin 8 buah psikis ini. Keluar dari sini sekarang juga, jika tidak, Anda tidak akan bisa mendapatkan buah psikis, dan Anda akan mempertaruhkan nyawa Anda di sini. Dev berkata dengan dingin. Kata-kata Dev langsung membuat wajah Leng Yun menjadi dingin, dan dia tidak lagi terlihat ramah seperti sebelumnya. Dev, apakah menurutmu setelah mengalahkan Tong Yukai, kamu bisa menjadi sombong? Membiarkanmu mengambil 2 buah psikis adalah suatu kebaikan bagimu, tapi kamu tetap tidak menghargainya. Leng Yun sedikit menyipitkan matanya, dan niat membunuh di tubuhnya mulai meningkat. Bab 2220, Selamatkan Hidupmu. Saudara Leng, jangan bicara omong kosong padanya. Mari kita bergabung untuk membunuhnya dan kemudian membagi buah psikisnya. Tong Yukai berkata pada Leng Yun. Karena dia bukan lawannya, dia bisa bergabung dengan Leng Yun, dan keduanya selalu bisa mengalahkan Dev. Tapi sebelum Leng Yun bisa mengatakan apapun, seorang lelaki tua dari Sekte Bintang Terbang tiba-tiba bergegas keluar. Kamu harus menghina tuan mudaku dan mencari kematian. Orang tua itu menamparkan telapak tangannya, dan garis-garis muncul satu demi satu, dan kemudian jaring api besar muncul, menutupi Dev. Dev sedikit mengangkat sudut mulutnya, sungguh konyol bahwa pihak lain ingin menggunakan sihir untuk menghadapinya. Saya melihat kekuatan naga ilahi Dev meletus, cahaya keemasan berkedip terus-menerus di luar tubuh Dev, dan naga emas besar mulai melayang di belakang Dev. Aliran api menyembur keluar dari mulut naga emas, dan jaring api besar itu dikalahkan dalam sekejap. Menghadapi kemunculan naga emas yang tiba-tiba, lelaki tua itu tertegun sesaat, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Diiringi auman naga, naga emas itu meraung, menelan lelaki tua itu dalam satu suap, lalu meludahkan setumpuk tulang. Seorang ahli seni bela diri yang baik berubah menjadi tumpukan tulang dalam sekejap mata. Pada saat ini, semua orang tercengang. Kamu, siapa kamu? Mata Leng Yun membelalak dan dia menatap Dev dengan tidak percaya. Jika Dev hanyalah seorang pejuang dari dunia luar, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Tapi melihat alam Dev, dia hanyalah martial saint kelas 8, jauh dari mencapai level dewa bela diri, tapi dia bisa dengan mudah membunuh dewa bela diri. Leng Yun juga pernah melihat pertarungan lompat katak, tapi mereka semua jenius di antara para jenius, dan dia belum pernah melihat hal seperti ini yang langsung melintasi alam besar dan membunuh seketika. Apakah semua pejuang di luar dunia sudah begitu hebat? Leng Yun mengalami kebingungan yang mendalam. Naga emas itu perlahan menghilang, dan cahaya keemasan di tubuh Dev perlahan meredup. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Sekarang keluarlah dan aku bisa mengampuni nyawamu. Dev berkata dengan tenang. Hahaha, kamu terlalu percaya diri. Leng Yun tertawa, kami mungkin bukan lawanmu jika kami bertarung sendirian, tapi dengan begitu banyak dari kami yang bergabung, kami cukup untuk membunuhmu. Benarkah? Kalau begitu kamu bisa mencobanya. Ekspresi Dev menjadi dingin, dan pedang pembunuh naga langsung muncul di tangannya, lalu cahaya pedang diayunkan, dan seorang murid dari Sekte Guntur Surgawi terpotong menjadi 2 dalam sekejap. Sial, kamu menyerang secara diam-diam. Tong Yukai sangat marah, dia tidak menyangka Dev berani mengambil tindakan. Tong Yukai, ayo pergi dan bunuh anak ini. Leng Yun berteriak keras dan mengikuti Tong Yukai menyerang Dev. Para murid dari Sekte Bintang Terbang dan Sekte Guntur Surgawi juga berkumpul. Ketika Liu Rui melihat ini, dia tahu bahwa dia akan mati hari ini, jadi dia mempertaruhkan nyawanya. Dia melompat dengan pedang panjang di tangannya. Lao Liu menyingkir dan tidak mengambil tindakan. Bagaimanapun, pihak Dev berada dalam posisi yang tidak menguntungkan sekarang. Jika dia mengambil tindakan, dia mungkin juga mati. Namun, dia tidak membantu Leng Yun dan Tong Yukai, dia hanya melihat dengan tenang dari samping. Dev sendirian, menghadapi serangan beberapa orang, dan dia tidak panik sama sekali. Mati! Tong Yukai berteriak keras dan mengayunkan telapak tangannya ke arah Dev. Angin menderu dari telapak tangannya dan meledakkan tornado. Di saat yang sama, Leng Yun juga melompat, dan kompas di tangannya memancarkan cahaya yang menyilaukan, menyinari langsung ke arah Dev. Mereka berencana membunuh Dev dengan satu serangan tanpa penundaan lebih lanjut. Dev memegang pedang pembunuh naga, naga emas melayang di belakangnya, dan cahaya keemasan membubung ke langit. Teknik pedang 9 bayangan, potong. Dalam sekejap, hanya ada satu Dev, tapi sekarang ada 6 Dev yang identik. Setiap Dev memegang pedang pembunuh naga, dan 6 sinar pedang ditembakkan. Bagaimana kabarnya? Tong Yukai dan Leng Yun sama-sama tercengang pada saat yang sama, menatap Dev dengan tidak percaya. Bab 2221, Kerjasama. Sebelum mereka berdua bisa bereaksi, mereka langsung terpesona oleh cahaya pedang. Beberapa murid dari Sekte Guntur Surgawi dan Sekte Bintang Terbang di sekitar mereka ditembus oleh cahaya pedang dan terdiam sesaat. Saat ini, ekspresi Tong Yukai dan Leng Yun sangat jelek, mereka menyerang bersama-sama, tidak hanya tidak membunuh Dev, mereka bahkan membunuh beberapa orang.
Aku memberimu kesempatan untuk hidup, tapi kamu tidak menghargainya. Maka kamu tidak bisa menyalahkanku. Kalian semua akan mati di sini hari ini. Dev memandang mereka berdua dengan niat membunuh. Saat ini, sudut mata Leng Yun dan Tong Yukai terus bergerak-gerak, mereka tidak pernah menyangka hasilnya akan seperti ini. Jika mereka diizinkan pergi sekarang, mereka pasti tidak akan mau melakukannya, buah psikis ada di depan mereka, tetapi jika mereka tidak pergi, mereka tidak bisa mengalahkan Dev. Untuk sesaat, Leng Yun dan Tong Yukai bingung. Hahaha, tuan muda yang bermartabat dari Sekte Bintang Terbang dan Sekte Guntur Surgawi takut dipukuli oleh anak-anak dari luar dunia. Jika ini menyebar, bukankah akan ditertawakan? Tepat ketika Leng Yun dan Tong Yukai bingung, tawa keras tiba-tiba terdengar dari belakang. Semua orang melihat sekeliling dengan tergesa-gesa dan melihat beberapa orang yang mengenakan pakaian yang sama keluar, dan orang-orang ini semuanya sangat kuat, setidaknya di alam dewa bela diri kelas 3. Sekte Pembakaran Surga. Leng Yun dan Tong Yukai tercengang saat melihat orang itu datang. Dan ekspresi Liu tua berubah, dan dia buru-buru melangkah maju dan dengan hormat berkata kepada lelaki tua terkemuka, pelindung hebat. Ketika pelindung agung melihat Lao Liu, dia sedikit mengernyit dan berkata sedikit terkejut, Liu tua, kamu belum mati. Apakah kamu masih di sini? Lao Liu menunduk dan berkata dengan gugup, saya tidak cukup kuat dan ditangkap hidup-hidup. Lao Liu tidak berani mengatakannya saat ini, dia menyerah kepada Dev dan datang ke sini hidup-hidup. Meskipun dia telah meminum ramuan beracun Dev, dia tidak berani berbicara dengan Dev dalam situasi ini. Dasar sampah, keluar dari sini. Pelindung agung memelototi Lao Liu, lalu memandang Leng Yun dan Tong Yukai dengan senyuman di wajahnya dan berkata, kalian berdua, kalian baik-baik saja. Rupanya, pelindung hebat ini mengenal Leng Yun dan Tong Yukai. Leng Yun dan Tong Yukai terlihat sangat jelek dan tidak berkata apa-apa. Akhirnya, Leng Yun berkata, bukankah Sekte Surga Terbakarmu telah menghilang selama bertahun-tahun? Mengapa kamu tiba-tiba muncul di sini? Hilang. Pelindung agung tersenyum, Sekte Surga Terbakar kami tidak pernah hilang. Kami selalu berada di pegunungan Kunlun. Kamu datang ke sini juga untuk melihat reruntuhan Istana Narsisus. Tong Yukai juga bertanya saat ini. Omong kosong, apa yang aku lakukan di sini kalau bukan karena reruntuhan ini? Tapi aku bisa bekerja sama dengan keduanya untuk membunuh anak ini, dan kemudian kita bertiga akan berbagi buah psikisnya. Pelindung agung menawarkan untuk bekerja sama dengan Leng Yun dan Tong Yukai. Bagaimanapun, Sekte Surga Terbakar adalah aliran sesat yang jahat. Jika Leng Yun dan Tong Yukai bergabung, ditambah Dev, pelindung agung akan berada dalam bahaya jika dia mengetahuinya. Jadi dia memutuskan untuk memanfaatkan konflik antara Leng Yun dan yang lainnya serta Dev untuk menyerang lebih dulu dan bergabung dengan Leng Yun dan yang lainnya. Pada saat ini, Leng Yun dan Tong Yukai ragu-ragu, lagi pula, Sekte Dunia Tersembunyi mereka tidak diizinkan bekerja sama dengan kultivator jahat ini. Leng Yun, Tong Yukai, sebagai anggota Sekte Alam Tersembunyi, kamu tidak diperbolehkan bekerja sama dengan kultivator jahat ini, jika tidak, kamu akan diserang oleh semua klan. Setelah melihat ini, Liu Rui buru-buru berkata kepada Leng Yun dan Tong Yukai. Jika mereka benar-benar bergabung, maka dia dan Dev akan berada dalam bahaya. Hahaha, gadis kecil dari Sekte Cunyang, berhentilah berteriak. Sudah ada sekte di alam tersembunyi yang bekerja sama dengan kita sekarang. Sekte Pemurnian Obat telah bekerja sama dengan kami. Sebagian besar sumber daya yang dikirim oleh Sekte Cunyang Anda ada di tangan kami. Pelindung agung tertawa dan berkata. Bab 2222, tidak ada yang perlu ditakutkan. Saat ini, semua orang terkejut, terutama Liu Rui, mereka tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, Sekte Cunyang mereka ditipu oleh Sekte Alkimia dan Sekte Langit Terbakar yang bekerja sama. Leng Yun dan Tong Yukai juga terlihat terkejut, terlihat sangat terkejut. Tuan Leng, Tuan Tong, pikirkan baik-baik. Haruskah Anda bekerja sama dengan saya, membunuh orang ini, dan kemudian membagi buah psikis secara merata, atau haruskah Anda dibunuh oleh orang ini dan membiarkan dia menelan buah psikis untuk dirinya sendiri? Pelindung agung berkata lagi pada Leng Yun dan Tong Yukai. Oke, saya bersedia bekerja sama. Tong Yukai mengangguk. Bagaimanapun, Tong Yukai memiliki dendam terhadap Dev, dan dia selalu ingin membunuh Dev. Selain itu, modifikasi genetik Sekte Guntur Surgawi mereka juga merupakan cara yang tidak benar, jadi meskipun mereka bekerja sama dengan Sekte Surga Terbakar, itu tidak masalah. Melihat ini, Leng Yun hanya bisa mengangguk dan berkata, oke, saya juga bersedia bekerja sama. Hahaha, bijaksana. Pelindung agung tertawa. Pelindung agung, setelah membunuh Dev, bagaimana buah psikis akan didistribusikan? Lagi pula, hanya ada 8. Leng Yun bertanya pada pelindung agung. Kalian berdua masing-masing akan mengambil 3. Aku hanya butuh 2, tapi reruntuhan ini akan digunakan sebagai markas untuk Sekte Surga Terbakar kita. Kata pelindung agung. Oke, tidak masalah. Kata Leng Yun puas setelah mendengar ini.
Bagaimanapun, buah psikis adalah harta yang tak ternilai harganya. Adapun reruntuhan ini, tidak ada gunanya. Mereka tidak bisa memindahkan sekte mereka ke sini. Melihat ketiga perusahaan bergabung, wajah Liu Rui menjadi sangat jelek. Sekarang, tidak peduli seberapa kuat Dev, dia tidak dapat menghadapi serangan gabungan dari ketiga perusahaan ini. Kalian berdua benar-benar mempercayai perkataan seorang kultivator jahat. Jika kalian benar-benar membunuhku, kalian mungkin tidak bisa mendapatkan buah psikis saat itu. Dev berkata pada Leng Yun dan Tong Yukai. Dev, berhentilah berjuang sampai mati. Bahkan jika aku membunuhmu, aku bersedia membunuhmu tanpa mendapatkan buah psikis. Aku hanya ingin kamu mati. Tong Yukai meraung ke arah Dev. Tuan Muda Tong, kenapa repot-repot berbicara omong kosong dengannya? Ayo kita lakukan saja di antara kita. Prajurit kecil dari luar terlalu sombong. Pelindung agung menatap Dev dengan matanya seperti ular berbisa, dia telah lama melihat bahwa kekuatan Dev luar biasa. Saya awalnya ingin memberi Anda jalan keluar, tetapi sekarang Anda mengikuti para penggarap jahat, Anda semua akan mati. Dev berkata dengan tenang. Hahaha, Dev, lihat situasimu, beraninya kamu mengatakan omong kosong seperti itu. Tong Yukai tertawa. Oke, ayo pergi bersama. Setelah Leng Yun selesai berbicara, kompas di tangannya langsung terlempar ke udara, dan seberkas cahaya bersinar langsung ke arah Dev. Meskipun Dev bertingkah sangat santai saat ini, hatinya sangat gugup. Tapi menghadapi serangan dari orang-orang di depannya ini, dia hanya bisa gigit jari dan melawan. Pedang pembunuh naga di tangan Dev memancarkan cahaya tak berujung, tubuhnya memancarkan cahaya keemasan, dan naga emas besar muncul di belakang Dev lagi. Tubuh Dev perlahan melayang, berdiri dengan bangga di atas kepala naga emas, satu manusia dan satu naga, seperti makhluk abadi dari surga. Melihat pemandangan ini, Leng Yun dan Tong Yukai sama-sama tercengang. Bagaimanapun, mereka dikejutkan oleh naga emas ini. Apa yang kamu lakukan di sini dalam keadaan linglung? Naga emas ini hanyalah ilusi. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Pelindung agung berteriak pada Leng Yun dan Tong Yukai. Baru kemudian kedua orang itu bereaksi, dan kemudian aura tak berujung keluar dari tubuh mereka. Segera, kedua pria itu bergegas menuju Dev dengan anak buahnya masing-masing, pelindung agung melambaikan tangannya, dan beberapa anak buahnya bergegas maju. Dan dia sendiri langsung menemui Liu Rui. Dev melihat orang-orang yang bergegas ke arahnya, pedang pembunuh naga di tangannya meledak dengan energi pedang, dan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari pedang pembunuh naga. Naga emas di bawah kursi juga mengeluarkan semburan auman naga, mengayunkan ekornya, melancarkan gelombang udara besar, dan langsung menghempaskan kedua prajurit itu. Dev, satu orang dan satu naga, benar-benar terlibat perkelahian dengan lebih dari selusin orang. Bab 2223, Pemerasan. Guntur menyambar dari langit. Tong Yukai menjadi cemas saat melihat Dev bertarung melawan lebih dari selusin orang sendirian tanpa dirugikan. Setelah teriakan keras, kehampaan berguncang, dan awan hitam mengembun di udara, dengan kilat terus-menerus menyambar dari awan hitam. Baut petir ini sangat tajam dan padat, dikendalikan oleh Tong Yukai, dan terus membombardir Dev. Guntur bergemuruh dari langit, seperti tanda akan datangnya badai. Ketika Dev melihat ini, dia tidak bisa menahan cibiran. Bahkan jika itu benar-benar bencana guntur, Dev tidak pernah takut akan hal itu, apalagi guntur Tong Yukai, di mata Dev, itu seperti permainan anak-anak. Tubuh Dev bersinar dengan cahaya keemasan, dan guntur melanda Dev satu demi satu, tetapi tidak membahayakan Dev. Melihat ini, Leng Yun memerintahkan kompas, dan cahaya terang keluar, berubah menjadi pedang tajam, dan langsung menuju ke Dev. Dev menginjak naga emas itu dan langsung mengeluarkan seberkas cahaya dari mulut naga itu, langsung menjatuhkan pedang tajam itu. Naga emas itu meraung, dan aura menakutkan yang tak ada habisnya terpancar dari tubuh Dev. Leng Yun dan Tong Yukai sama-sama ditolak oleh aura ini. Prajurit lainnya, di bawah aura menakutkan ini, memuntahkan darah satu persatu, dan banyak yang terluka parah. Ketika dua master dari Sekte Surga terbakar melihat ini, mereka segera mengaktifkan keterampilan sihir mereka dan tubuh mereka menghilang di udara. Dev kehilangan targetnya dalam sekejap. Ketika Dev melihat ini, dia mencibir. Meskipun orang-orang ini telah berlatih tembus pandang dengan baik, mereka dapat menyembunyikan tubuh mereka, tetapi mereka tidak dapat menyembunyikan aura mereka. Dev sudah lama mengunci posisi mereka berdua melalui nafasnya. Tepat ketika dua master Sekte Surga terbakar hendak melancarkan serangan diam-diam ke Dev, pedang pembunuh naga di tangan Dev menebas di belakangnya. Energi pedang melonjak ke langit dan membelah dua master Sekte Surga terbakar menjadi dua. Kali ini, lebih dari selusin orang berperang melawan Dev, dan ada banyak korban jiwa. Sial, apakah anak ini begitu baik? Tong Yukai tidak percaya bahwa Dev adalah pejuang luar, dan dia hanya berada di alam suci bela diri, tetapi kekuatannya sangat menakutkan. Leng Yun juga tampak murung dan mengertakkan gigi, kekuatan Dev juga melebihi imajinasinya.
Jika situasi mereka saat ini menyebar di dunia tersembunyi, sekte lain mungkin akan tertawa terbahak-bahak. Lalu mengapa pelindung agung dari sekte surga terbakar tidak mengambil tindakan? Leng Yun berkata dengan amarah di wajahnya. Orang ini tidak ingin belalang sembah menangkap jangkrik dan Oriole di belakang, kan? Tong Yukai sangat marah saat melihat pelindung hebat itu tidak mengambil tindakan. Tetapi ketika mereka melihat pelindung agung, mereka menemukan bahwa pelindung agung sedang mengambil tindakan terhadap Liu Rui. Liu Rui bukanlah tandingan pelindung hebat. Hanya dengan beberapa gerakan, Liu Rui langsung dikalahkan di tangan pelindung agung dan ditangkap hidup-hidup oleh pelindung agung. Anak dari dunia luar, kamu benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Kamu bisa bertarung melawan selusin master dari dunia tersembunyi dengan begitu mudah. Tapi gadis kecil ini ada di tanganku sekarang. Jika kamu berani melawan, aku akan segera membunuhnya. Pelindung agung menyandera Liu Rui dan berkata kepada Dev. Dev mengerutkan kening saat dia melihat Liu Rui disandera oleh pelindung agung. Sebagai pelindung hebat dari sekte surga terbakar, kamu juga bisa dianggap sebagai tokoh terkemuka di dunia tersembunyi. Bukankah agak tidak etis mengancamku dengan seorang wanita? Dev berkata kepada pelindung agung dengan suara dingin. Kamu tidak perlu memberitahuku hal ini. Aku hanya peduli pada hasilnya, bukan prosesnya. Kamu duduk saja dan biarkan aku pergi, atau aku akan membuat kepala gadis kecil ini meledak dalam sekejap. Pelindung agung meraih kepala Liu Rui dengan satu tangan dan mengancam Dev. Tuan Dev, jangan khawatirkan saya, bunuh saja mereka. Liu Rui berteriak keras pada Dev. Liu Rui juga melihat bahwa meskipun orang-orang ini bergabung, akan sulit bagi mereka untuk menjadi lawan Dev, jadi pelindung hebat itu mengetahuinya sejak awal, jadi dia mengambil tindakan terhadapnya dan menggunakan dirinya sendiri untuk mengancam Dev. Bab 2224, ditangkap tanpa ampun. Diam. Pelindung agung menamparkan punggung Liu Rui langsung memuntahkan seteguk darah dan menjadi sangat pucat. Berhenti. Dev mengerutkan kening, matanya dipenuhi niat membunuh. Nak, patuhlah dan gadis kecil ini akan selamat. Kalau tidak, dia akan mati. Pelindung agung terus mengancam Dev. Pada saat ini, meskipun Tong Yukai dan Leng Yun juga bertindak dengan cara yang tidak mempermalukan pelindung agung, selain metode ini, tidak ada cara yang lebih baik untuk mengendalikan Dev. Baiklah, aku bisa menangkapnya tanpa ampun, tapi kamu harus melepaskannya. Dev mengangguk, naga emas di bawah kursinya menghilang seketika, dan Dev sendiri jatuh ke tanah. Saat Dev mendarat, nafas Tong Yukai tiba-tiba keluar, dan kemudian tubuhnya menghilang seketika. Ketika Dev tidak siap, dia menamparkan keras Dev dengan telapak tangannya. Telapak tangan ini begitu kuat hingga menghantam punggung Dev dengan suara keras. Dev dipukul dengan keras oleh telapak tangan ini, dan tubuhnya langsung terbang, diikuti dengan seteguk darah yang muncrat. Dev jatuh ke tanah dan memelototi Tong Yukai, tapi Tong Yukai dengan percaya diri berkata kepada Dev dengan bangga, Dev, bangun dan terus bertarung denganku. Jika kamu berani mengambil tindakan, Liu Rui akan segera menjadi orang mati. Dev memelototi Tong Yukai, tapi tidak bergerak. Dia tahu jika dia mengambil tindakan saat ini, pelindung hebat itu pasti akan membunuh Liu Rui. Melihat Dev sangat takut untuk bergerak, Tong Yukai tertawa keras, lalu melompat dan menendang Dev lagi. Bang! Tendangan ini menyebabkan organ dalam Dev terjatuh dan darah muncrat dari mulutnya, dia jelas terluka parah. Tuan Dev, Tuan Dev. Liu Rui melihat bahwa Dev tidak dapat melawan dan terluka parah karena perbuatannya sendiri, dia segera menyalahkan dirinya sendiri dan menangis. Tuan Dev, tolong tinggalkan aku sendiri, tinggalkan aku sendiri. Liu Rui meminta Dev untuk meninggalkannya sendirian, tetapi Dev tidak mendengarkan. Bagaimanapun, nyawa Dev diselamatkan oleh Liu Rui. Dia tidak bisa melihat Liu Rui mati. Tong Yukai melihat bahwa Dev benar-benar tidak berani melawan, jadi dia benar-benar santai dan melangkah maju untuk meninju dan menendang Dev. Tong Yukai melampiaskan amarahnya hingga Tong Yukai lelah memukulinya, lalu berhenti. Dev juga terluka parah saat ini, dan sulit untuk berdiri. Oke, ini waktunya kita mendapatkan buah psikisnya. Orang ini akan berurusan dengannya nanti. Pelindung agung membuang Liu Rui, lalu berkata pada Tong Yukai. Sekarang Dev terluka parah, prajurit manapun dapat dengan mudah membunuhnya, jadi pelindung agung tidak perlu khawatir lagi. Oke, setelah kita selesai membagi buah psikis, belum terlambat untuk membunuh anak ini. Tong Yukai juga mengangguk. Faktanya, dia tidak tahu bahwa alasan pelindung agung tidak membiarkan Tong Yukai membunuh Dev adalah karena pelindung agung menyukai tubuh fisik Dev dan kekuatan Dev. Selama dia menyerap kekuatan Dev dan merebut tubuh fisik Dev, kekuatan pelindung agung pasti akan meningkat pesat. Tapi sekarang dia tidak bisa mengatakannya dengan jelas untuk mencegah Tong Yukai dan Leng Yun mewaspadainya. Tuan Dev, Tuan Dev. Mereka semua menyalahkan saya, mereka semua menyalahkan saya. Jika saya tidak tertangkap, Anda juga tidak akan melakukan ini. Liu Rui melangkah maju, menundukkan Dev, dan kemudian perlahan-lahan menyeka darah dari tubuh Dev. Liu Rui menangis dengan sedihnya.
Dia sebenarnya sedikit membenci dirinya sendiri sekarang. Dia benci karena dia terlalu lemah dan telah menyebabkan begitu banyak masalah pada Dev. Nona Liu, Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri, saya baik-baik saja, saya tidak akan mati. Dev mencoba yang terbaik untuk tersenyum dan berkata, awasi keduanya, jangan biarkan mereka kabur. Tong Yukai memerintahkan seseorang untuk melihat Liu Rui dan Dev, dan kemudian mengikuti pelindung agung ke bawah pohon psikis, memikirkan cara memetik buah psikis. Bab 2225, Binatang Penjaga. Pelindung agung, meskipun pohon psikis ini tidak tinggi, tidak ada di antara kita yang pernah memetik buah psikis, dan kita tidak memiliki pengalaman. Saya ingin tahu metode apa yang diperlukan untuk memetik buah psikis ini. Leng Yun bertanya pada pelindung agung. Ini pertama kalinya aku melihat benda ini, tapi kita bisa mencobanya dan mengirim seseorang untuk mengambilnya terlebih dahulu. Pelindung agung mengetahui bahwa harus ada batasan pada jenis pohon suci ini, dan buah psikis tidak semudah itu untuk dipetik. Jika Anda benar-benar menyentuh batasan tersebut, Anda akan kehilangan nyawa Anda. Oke, ayo suruh seseorang untuk memilih satu dan mencobanya dulu. Tong Yukai juga mendukung usulan pelindung agung. Naik dan pilih satu. Pelindung agung menunjuk ke arah Lao Liu dan kemudian berkata, Liu tua ini mengkhianati sekte surga terbakar, dan pelindung agung belum menghukumnya, sekarang saatnya dia pergi ke Lei untuk melihatnya. Ketika Lao Liu mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Ia juga tahu bahwa buah psikis ini tidak mudah dipetik. Tapi sekarang setelah pelindung agung berbicara, dia harus mendengarkan, jadi Lao Liu hanya bisa gigit jari dan mulai memanjat menuju pohon psikis. Dinding udara transparan melintas di sekitar Lao Liu. Ini adalah lingkaran pelindung. Jika terjadi sesuatu, itu juga dapat memblokir kerusakan pada Lao Liu. Dengan cara ini, Lao Liu dengan hati-hati sampai di pohon psikis, melihat buah psikis di depannya, Lao Liu tidak pernah berani menjangkau. Dengan ujung jarinya terjepit, seberkas cahaya merah muncul di sekelilingnya, Lao Liu sedang memeriksa apakah ada batasan di sekitarnya. Setelah beberapa penyelidikan, dia menemukan bahwa tidak ada batasan formasi sama sekali pada pohon psikis, dan Lao Liu menghela nafas lega. Kemudian dia perlahan mengulurkan tangan dan mengambil buah psikis itu. Di bawah pohon, Tong Yukai, Leng Yun dan pelindung agung semuanya mengangkat kepala dan melihat dengan gugup. Jika Lao Liu berhasil, mereka akan bergegas dan memetik buah psikis itu tanpa ragu-ragu. Tetapi saat tangan Lao Liu menyentuh buah psikis itu langsung mengeluarkan aroma, dan kemudian seluruh pohon psikis itu bergetar hebat. Liu tua hampir jatuh dari atas, Liu tua memeluk batang pohon itu erat-erat, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Bagaimana kabarnya? Tong Yukai sangat ketakutan sehingga dia lari dengan cepat, melihat pohon paranormal yang bergetar hebat, dia bertanya dengan kaget. Pertarungan sengit barusan gagal mengguncang pohon psikis, bahkan dedaunan pun tidak tergerak. Tapi sekarang, pohon willow tua baru saja menyentuh buah psikis, dan seluruh pohon psikis bergetar hebat dalam sekejap, pasti ada yang salah di sini. Liu tua, petiklah buah psikis itu untukku, apapun yang terjadi. Pelindung agung berteriak pada Lao Liu. Tidak peduli apa yang terjadi pada pohon psikis, pelindung agung harus memetik buah psikisnya terlebih dahulu. Setelah mendengar ini, Lao Liu hanya bisa mengulurkan tangannya tanpa daya lagi, tapi kali ini dia lebih berhati-hati dan mengulurkan tangannya lebih lambat. Ketika Lao Liu gemetar dan menyentuh buah psikis itu dengan tangannya lagi, angin kencang tiba-tiba menerpa. Lao Liu tidak punya waktu untuk bereaksi, dia hanya merasakan kekuatan hisap yang sangat besar dan langsung menyedot Lao Liu. Tong Yukai dan Leng Yun yang berada di bawah pohon sangat ketakutan hingga ekspresi mereka berubah, dan mereka berbalik dan ingin melarikan diri. Saya melihat seekor naga hijau besar dengan mulut besar, melayang di atas tajuk pohon willow tua ditelan oleh naga raksasa ini dalam satu gigitan. Tidak ada reaksi sama sekali, dan dia meninggal di longkok. Kemudian auman naga terdengar, dan badai meledak di tanah. Ini, apa ini? Pelindung agung belum pernah melihat naga raksasa ini. Namun Tong Yukai dan Leng Yun telah melihat bahwa pintu masuk bawah tanah dibuka oleh naga raksasa tersebut. Mereka menindaklanjutinya namun tidak menemukan sosok naga tersebut. Ternyata tersembunyi di balik kanopi pohon. Ini pasti binatang suci yang menjaga pohon psikis. Jika kita ingin mendapatkan buah psikis, kita harus membunuh naga raksasa ini. Leng Yun berkata dengan keras. Bab 2226, Peluang Bertahan Hidup. Namun melihat aura menakutkan pada naga raksasa tersebut, tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka bisa melawan naga raksasa ini. Jika mereka tidak membunuh naga raksasa ini, mereka tidak akan bisa mendapatkan buah psikis. Naga raksasa ini sangat kuat sehingga kita mungkin tidak bisa membunuhnya sama sekali. Pelindung agung mengerutkan kening dan berkata, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita menyerah saja? Tong Yukai tidak mau menyerah. Buah psikis itu ada tepat di depannya, tapi dia tidak bisa mendapatkannya.
Ada satu cara, yaitu membiarkan orang menarik kebencian naga raksasa dan menarik naga raksasa itu pergi. Kita akan mengambil kesempatan ini untuk melangkah maju dan memetik buah psikis. Kata pelindung agung. Metode ini bisa dilakukan, tapi siapa yang akan menarik kebencian naga? Leng Yun bertanya. Kalian pasti tahu kalau orang yang menarik kebencian naga raksasa dan membawa pergi naga raksasa itu pasti akan mati, siapa yang akan melakukan hal seperti itu? Ketiga orang itu saling memandang, tidak ada yang akan melakukan pekerjaan fatal seperti itu. Dan jika bawahan itu diminta melakukannya, dengan kekuatan bawahan itu, mereka mungkin akan dimakan oleh naga sebelum mereka bisa dibujuk. Pada saat ini, Tong Yukai tiba-tiba mengalihkan perhatiannya ke Liu Rui dan Dev, dan matanya bersinar. Ya, kita bisa membiarkan kedua orang ini menarik kebencian sang naga, dan kita bisa mengambil kesempatan ini untuk memetik buah psikis. Tong Yukai sendiri ingin Dev mati, jika Dev menarik naga itu, dia pasti akan mati. Ide yang bagus sekali. Lagi pula mereka berdua tidak akan selamat, jadi kita manfaatkan saja. Leng Yun juga mengangguk. Meskipun pelindung agung sedikit enggan menyerahkan tubuh fisik dan kekuatan Dev, tetapi dihadapkan pada buah psikis, dia hanya bisa setuju. Dev, kami memberimu kesempatan untuk bertahan hidup. Kalian berdua pergi dan pancing naga raksasa itu pergi sekarang. Selama kita memancing naga itu pergi, kalian berdua bisa pergi dari sini dan menyelamatkan nyawa kalian. Tong Yukai menghampiri Dev dan berkata dengan arogan. Tong Yukai, apa menurutmu kami bodoh? Jika kami mencoba menarik perhatian naga, kami akan dimakan oleh naga dan kami pasti akan mati, kurang dari BR lebih besar dari. Liu Rui berteriak pada Tong Yukai. Itu belum tentu benar. Jika kalian berdua bekerja sama secara diam-diam, kalian masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika kalian tidak pergi, kami akan membunuh kalian berdua sekarang. Saat ini, Leng Yun juga datang dan mengancam Liu Rui dan Dev. Berhentilah bermimpi. Bahkan jika kami mati, kami tidak akan membantumu. Liu Rui tahu bahwa dia pasti akan mati hari ini, tetapi dia tidak ingin membantu orang-orang ini sebelum dia meninggal. Oke, karena kamu bilang begitu, aku akan mengirimmu pergi. Tong Yukai meledak dalam sekejap, lalu dia hendak menyerang Liu Rui dan Dev. Tunggu sebentar. Dev berbicara saat ini. Tong Yukai menghentikan tangannya dan bertanya kepada Dev, sudahkah kamu memikirkannya? Kamu harus tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirmu untuk bertahan hidup. Oke, aku berjanji, aku akan memancing naga itu pergi. Dev mengangguk dan berkata. Ketika Tong Yukai mendengar ini, dia langsung merasa senang dan berkata sambil tersenyum tipis, ini adalah hal yang benar. Ingat, peluang selalu didapat dari diri Anda sendiri. Tuan Dev. Liu Rui tidak mengerti mengapa Dev ingin membantu Tong Yukai dan yang lainnya. Bagaimanapun, mereka semua akan mati, jadi mengapa kita harus membantu mereka sebelum mereka mati? Liu Rui tidak mengerti. Dev melambaikan tangannya ke arah Liu Rui dan berkata, bahkan jika aku mati, aku tidak ingin mati di tangan mereka. Ketika Liu Rui mendengar ini, dia berhenti mengatakan apapun. Kamu punya keberanian, sekarang pergi dan pancing naga raksasa itu pergi. Ingatlah untuk tidak bermain-main. Jika kamu tidak memancing naga raksasa itu pergi, kamu tidak akan bisa melarikan diri sama sekali jika kamu ingin melarikan diri. Tong Yukai memperingatkan Dev. Dev mengabaikannya, tapi perlahan berjalan menuju pohon psikis dengan pedang pembunuh naga di tangan, sementara Liu Rui mengikuti dari belakang. Meskipun dia tahu dia akan mati dan siap secara mental, Liu Rui masih terlihat sedikit gugup ketika melihat naga raksasa di mahkota pohon. Jangan takut, kami tidak akan mati. Dev memandang Liu Rui, tersenyum tipis, dan menghibur Liu Rui. Bab 2227, saya punya cara. Liu Rui mengangguk. Saya tidak tahu sejak kapan, Liu Rui mulai mempercayai kata-kata Dev tanpa syarat. Tong Yukai dan yang lainnya memperhatikan dari kejauhan, mereka tidak berani mendekat, dan naga raksasa itu hanya melayang di pohon paranormal dan tidak akan mengambil inisiatif untuk pergi dan menyerang orang lain. Dan ketika Dev mengikuti Liu Rui dan mendekat, naga raksasa itu mulai mengaum dan mengeluarkan auman naga, yang sepertinya menghalangi kedua orang itu untuk mendekat. Liu Rui mengikuti Dev dari dekat dan berjalan ke pohon paranormal. Ayo jalan. Dev menarik Liu Rui, dan keduanya melompat. Ketika naga raksasa melihat ini, ia membuka mulutnya yang berdarah dan menyemprotkan aliran nafas naga ke arah Dev dan Liu Rui. Kekuatan mengerikan itu menyebabkan kehampaan di sekitarnya bergetar, meskipun Tong Yukai dan yang lainnya berjarak ratusan meter, mereka masih merasakan kekuatan sebesar ini. Kekuatan ini datang dengan ganas ke arah Dev dan Liu Rui. Ketika Dev melihat ini, dia mengertakkan gigi dan cahaya keemasan di tubuhnya menyala. Dia tahu bahwa dia hanya memiliki satu kesempatan ini. Namun saat kekuatan nafas naga mencapai Dev, dada Dev tiba-tiba bersinar terang, dan kristal naga di tubuh Dev mulai memancarkan kekuatan naga. Kekuatan nafas naga raksasa langsung teratasi, dan Dev serta Liu Rui juga berhasil mencapai pohon psikis, mengikuti naga raksasa itu saling berhadapan dari kejauhan.
Nona Liu, jangan bergerak, aku akan menangani naga itu. Setelah Dev selesai berbicara, dia melompat dan langsung menuju naga raksasa itu. Namun, Dev tidak menyerang naga raksasa itu, melainkan melompat ke atas kepala naga itu, meraih tanduk naga itu dengan kedua tangannya, dan berdiri di atasnya. Dan naga ganas itu ternyata sangat jinak saat ini, mengeluarkan auman naga dari mulutnya, seolah-olah untuk menyenangkan Dev. Liu Rui tidak dapat mempercayai pemandangan yang tiba-tiba ini. Bahkan Tong Yukai dan yang lainnya terkejut melihat Dev berdiri di atas kepala naga dengan ekspresi sangat terkejut. Sebuah cibiran muncul di wajah Dev, dan dia berkata kepada Liu Rui, "Nona Liu, petik buah psikis itu, dan saya akan menghentikan orang-orang ini." Setelah Dev selesai berbicara, semburan cahaya memancar dari tangannya, dan cahaya itu mengikuti tanduk naga dan langsung memasuki tubuh naga. Kemudian dia meraung keras dan bergegas turun dari pohon paranormal. Liu Rui tidak berani menunda dan segera mulai memetik buah psikis dari pohon. Melihat Liu Rui memetik buah psikis, Tong Yukai dan Leng Yun marah. "Berhenti, ini milik kita." Tong Yukai, Leng Yun dan pelindung agung sangat marah dan bergegas menuju Liu Rui. Dev mengendalikan naga raksasa itu dan bergegas keluar dalam sekejap, diikuti dengan hembusan nafas naga yang membuat beberapa orang menjauh. Beberapa orang menyaksikan Liu Rui memetik buah psikis satu demi satu, mata mereka berlumuran darah merah, dan mereka sangat marah hingga hampir muntah darah. Tapi sekarang Dev mengendarai naga raksasa untuk memblokir mereka tidak punya cara untuk mendekat. Tahukah Anda, naga kali ini tidak diubah oleh Dev, naga ini juga sangat kuat. Bagaimana caranya? Apakah kamu hanya melihat buah psikis diambil oleh Dev? Tong Yukai berteriak cemas, tapi tidak ada yang berani menghentikannya. Melihat Liu Rui hendak mengantongi semua buah psikis, tidak ada yang bisa menembus penyumbatan Dev. Pelindung agung dari Sekte Surga yang terbakar memandang Dev dengan mata dingin, dan semburan kabut hitam mulai memenuhi tubuhnya. "Aku punya cara untuk membunuh naga raksasa di depanku dan mengambil kembali buah psikisnya." Pelindung agung perlahan berbicara. "Apa yang bisa kita lakukan?" Leng Yun dan Tong Yukai berkata bersamaan. "Kamu akan mengetahuinya nanti." Setelah pelindung agung selesai berbicara, dia perlahan menoleh untuk melihat murid-murid Sekte Surga terbakar dan berkata dengan suara dingin, "Sekaranglah waktunya bagimu untuk mengabdikan dirimu pada Sekte Surga terbakar. Jiwamu akan memperoleh kehidupan kekal." Setelah mengatakan itu, pelindung agung melantunkan formula ajaib, dan kemudian tentakel hitam muncul dari tanah, dan kemudian menjerat murid-murid Sekte Surga terbakar. Bab 2228, Tidak Bodoh. Tapi bukannya takut, para murid sekte pembakaran ini menunjukkan ekspresi kegembiraan. Tentakel hitam tiba-tiba dimasukkan ke dalam tubuh murid sekte surga terbakar, dan energi mulai terkuras dengan cepat dari tubuh murid sekte surga terbakar. Kekuatan pelindung agung mulai meningkat dengan cepat, dan kabut hitam yang mengelilingi tubuhnya menjadi semakin kuat. Segera, para murid sekte surga terbakar itu tersedot ke dalam mumi, tetapi bahkan ketika mereka mati, wajah mereka masih menunjukkan kegembiraan, seolah-olah kematian adalah hal yang membahagiakan bagi mereka. Melihat pemandangan ini, Tong Yukai dan Leng Yun sama-sama sedikit tercengang, meskipun mereka tahu bahwa teknik kultivasi jahat dapat menyerap keterampilan orang lain untuk meningkatkan diri. Tapi melihat pemandangan ini dengan mata kepala sendiri masih sangat mengejutkan. "Pelindung agung, apa maksudmu menyerap kekuatan orang lain untuk menghadapi Dev?" Leng Yun melihat niat pelindung agung. "Benar, selain metode ini, bisakah kamu memikirkan metode lain yang lebih baik?" Pelindung agung mengangguk dan berkata. Leng Yun berhenti bicara, karena tidak ada cara yang lebih baik untuk menghadapi Dev. Tong Yukai mengerutkan kening dan berkata, "Kamu memang bisa menghadapi Dev dengan menyerap kekuatan orang lain dan meningkatkan dirimu sendiri, tapi kamu juga bisa menghadapi kami dengan mudah. Bagaimana jika kamu tidak memberi kami buah psikis?" Mengatur. Tong Yukai memiliki kekhawatirannya sendiri. Ketika kekuatan pelindung agung benar-benar meningkat, maka mereka akan menjadi domba yang akan disembelih. Apakah mereka akan memberi mereka buah psikis atau tidak, bukanlah masalah sepatah kata pun dari pelindung agung. "Tuan Muda Tong, apakah Anda punya pilihan lain sekarang selain mempercayai saya? Dan tidak mungkin aku bisa menyinggung kalian berdua sekte hanya karena beberapa buah psikis. Aku tidak bodoh," kata pelindung agung. "Tong Yukai, menurutku kita bisa mencobanya. Jika tidak, kita tidak hanya tidak akan mendapatkan buah psikisnya, tetapi Dev juga tidak akan melepaskan kita." Kurang dari BR lebih besar dari Leng Yun tahu bahwa setelah Dev mendapatkan buah psikis, kekuatannya pasti akan meningkat drastis, dan mereka tidak akan mampu bertahan saat itu. Tong Yukai ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Oke, itu dia." Melihat Tong Yukai mengangguk, para murid dari Sekte Guntur Surgawi semuanya bingung dan berlutut satu persatu, "Tuan Muda kedua, Anda tidak dapat melakukan ini. Kami setia kepada Anda tidak dapat meninggalkan kami."
Murid dari Sekte Bintang Terbang juga berlutut di depan Leng Yun dan ingin memohon belas kasihan, tetapi sebelum mereka dapat mengatakan apapun, tentakel mulai menyerang dan menjerat mereka semua. Melihat ini, para prajurit itu tahu bahwa tidak ada gunanya memohon belas kasihan, dan mulai bergegas dengan cepat, mencoba melarikan diri dari tempat ini. Sangat disayangkan tidak ada satupun dari mereka yang bisa lolos dari serangan tentakel, mereka semua terjerat erat dan tidak bisa bergerak sama sekali. Saat kekuatan dalam diri para prajurit itu terus mengalir menuju pelindung agung, aura di tubuh pelindung agung mulai melonjak dengan cepat. Ketika Dev melihat ini, dia sedikit mengernyit, mengendalikan naga itu, dan langsung bergegas turun. Dia tidak bisa membiarkan pelindung hebat ini meningkatkan kekuatannya, jika tidak maka akan sangat sulit untuk ditangani pada akhirnya. Dev masih terluka parah, hanya mengandalkan kekuatan naga, jika naga tidak bisa mengalahkan pelindung agung, maka Dev tidak akan punya cara untuk menyimpan buah psikis ini. Dengan raungan naga raksasa itu, di bawah kendali Dev, dengan cepat bergegas menuju pelindung agung. Pelindung agung mendengus dingin, melompat, dan meninju ke arah naga itu. Naga raksasa itu membuka mulutnya, dan semburan kekuatan nafas naga menyembur keluar, yang bertabrakan dengan keras dengan pukulan pelindung agung. Boom! Dengan suara keras dan energi yang meluap, kekuatan nafas naga itu langsung terguncang, dan kekuatan mengerikan itu menghantam kepala naga raksasa itu dengan keras. Naga raksasa itu meraung kesakitan, dan Dev hampir jatuh dari kepala naga itu. Pelindung hebat itu juga bergoyang dan jatuh dari udara. Bab 2229, Kejatuhan Naga. Ya, setelah menyerap kekuatan orang-orang ini, aku pasti bisa membunuh naga ini, hahaha. Pelindung hebat itu mendapatkan kepercayaan diri hanya dengan satu pukulan. Tong Yukai dan Leng Yun juga terkejut, mereka tidak menyangka mantra jahat ini begitu kuat. Tidak heran banyak orang tidak mampu menahan godaan sihir jahat dan akhirnya memulai jalur praktik jahat. Saat kabut hitam di sekitar pelindung agung terus terisi, para prajurit yang tersisa meratap, dan kekuatan di tubuh mereka dengan cepat tersedot, berubah menjadi mumi. Melihat anak buahnya berubah menjadi mumi, meski Tong Yukai dan Leng Yun setuju, mereka tetap merasa tertekan, mereka adalah elit dari sekte masing-masing, dan sekarang mereka semua sudah mati. Jika dia tidak dapat membawa buah psikis itu kembali kali ini, dan begitu banyak orang yang meninggal, Tong Yukai tahu bahwa dia pasti akan mati dengan menyedihkan ketika dia kembali, jadi dia harus mendapatkan buah psikis itu. Saat kekuatan prajurit terakhir terkuras, pelindung agung kini telah mencapai ranah Dewa Bela Diri kelas 8. Alam ini bukan lagi sesuatu yang bisa ditangani oleh Julong dan Dev. Anda harus tahu bahwa setiap peningkatan di dunia mewakili peningkatan kekuatan secara geometris. Dev merasakan ledakan aura Dewa Bela Diri pelindung agung kelas 8, dan wajahnya mulai terlihat jelek. Dengan cedera seriusnya saat ini, bahkan dengan naga raksasa, akan sulit untuk menahan serangan pelindung hebat ini. Nona Liu, Anda harus mempercepat. Dev tahu bahwa dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi, jadi dia hanya bisa meminta Liu Rui untuk menyelesaikan pemetikan buah psikis itu dengan cepat. Huff, kamu masih keras kepala dan ingin mengambil buah psikis itu, lalu pergi ke neraka. Pelindung agung mendengus dingin dan tiba-tiba melompat. Dev mengendalikan naga raksasa itu dan bersiap-siap merasakan aura keturunan yang sangat kuat, Dev hanya bisa mengertakkan giginya. Dengan raungan sang pelindung agung, kabut hitam di sekelilingnya mulai terbakar dengan cepat, pada saat ini, pelindung agung itu tampak seperti manusia yang terbakar. Telapak tangan api. Pelindung agung menamparkan telapak tangannya, dan cetakan telapak tangan besar langsung muncul di udara, dan api tebal membakar sekitar cetakan telapak tangan tersebut. Tekanan yang menakjubkan, disertai dengan nyala api, ditembakkan langsung ke arah Dev dan naga raksasa itu. Dev merasakan tekanan ini, tetapi tidak punya jalan keluar, dia harus melindungi Liu Rui dan menyelesaikan pemetikan buah psikis. Dev mengerahkan kekuatan naga terakhir di tubuhnya, mengendalikan naga raksasa itu, dan menghadapinya secara langsung. Naga raksasa itu juga sepertinya merasakan bahaya, mengaum dan tersentak. Tapi di bawah desakan terus-menerus Dev, dia hanya bisa maju. Naga itu terus mengeluarkan nafas naga dari mulutnya, dan Dev juga memasukkan seluruh kekuatan naganya ke dalam tubuh naga melalui tanduk naga. Kecemerlangan kristal naga di tubuh Dev mulai memudar, namun demikian. Nafas naga yang disemprotkan ke telapak tangan besar yang menyala itu tidak berpengaruh sama sekali, ia hanya bisa memblokir kecepatan jatuhnya telapak tangan yang menyala itu untuk sementara. Melihat telapak tangan yang menyala itu akan jatuh menimpa kepalanya, Dev hanya bisa melompat ke pohon paranormal, dia tidak memiliki kemampuan untuk merawat naga raksasa itu. Naga raksasa yang lolos dari kendali Dev, setelah mengeluarkan raungan naga, bertabrakan dengan keras dengan telapak tangan yang menyala-nyala dengan tubuhnya. Nyala api meledak seketika, dan naga raksasa itu melolong saat api menelan tubuh naga, ledakan dahsyat terdengar. Tubuh naga itu meledak, dan energi tak terbatas melesat ke segala arah. Kristal naga perlahan melayang keluar dari api, memancarkan kilau.
Saat Tong Yukai dan Leng Yun melihat pemandangan ini, mereka berdua terkejut. Aku tidak menyangka pelindung agung bisa membunuh naga raksasa itu dengan satu telapak tangan. Pada saat ini, pelindung agung memancarkan aura yang menakutkan, tubuhnya melayang di udara, dan dia dikelilingi oleh nyala api. Setelah melihat kristal naga, pelindung agung segera bergerak menuju kristal naga. Melihat ini, Dev mengulurkan tangan dan bergerak, kristal naga itu sepertinya merasakan kekuatan isap yang sangat besar dan bergegas menuju Dev dalam sekejap. Bab 2230, Postur Bertahan. Dev tiba-tiba membuka mulutnya, dan kristal naga memasuki tubuh Dev, lalu bergabung dengan kristal naga di tubuh Dev. Kristal naga yang tadinya redup di tubuh Dev kini berkilauan cemerlang. Nak, hari ini aku akan menggali jantung dan paru-parumu untuk melihat berapa banyak harta yang ada di dalam dirimu. Ketika pelindung agung melihat bahwa Dev benar-benar menelan kristal naga, dia meraung dengan marah. Dev tidak peduli dengan pelindung agung itu dan bertanya pada Liu Rui, bagaimana buah psikisnya. Yang terakhir lagi. Liu Rui menjawab dengan keras. Biarpun kalian semua memetik buah psikis, kalian tetap tidak akan jatuh ke tanganku. Pelindung agung mendengus dingin, lalu bergegas menuju Dev. Dev menelan kristal naga, dan kekuatan spiritual di tubuhnya pulih sedikit, tetapi hampir mustahil untuk melawan pelindung hebat ini. Tetapi jika dia mundur, Liu Rui akan berada dalam bahaya, dan semua buah psikis akan jatuh ke tangan pelindung hebat ini. Pelindung agung memandang Dev dengan dingin, dan tiba-tiba sebuah lengan seolah merobek ruang dan waktu dan langsung meraih Dev. Tampaknya pelindung agung tidak ingin Dev mati sekarang, tetapi ingin menangkapnya hidup-hidup. Dev berteriak ke langit meskipun dia merasakan aura menakutkan dari pihak lain, mata Dev merah, dan kemudian dia meninju lengannya dengan keras. Namun pukulan Dev mengenai lengannya dengan keras, namun tidak menyebabkan kerusakan pada lengannya sama sekali. Sebaliknya, dia sendiri tertekan oleh aura mengerikan itu dan tidak bisa bergerak, bahkan sangat sulit untuk mengangkat tangannya. Melihat lengannya sudah berada di depan Dev, Dev hendak ditangkap. Baiklah. Liu Rui berteriak saat ini, dan semua buah psikis dipetik. Dan tepat setelah Liu Rui berteriak, pohon psikis itu mulai bergetar hebat, dan kekuatan besar langsung menghancurkan lengan yang keluar dari kehampaan. Segera setelah itu, cabang-cabang pohon psikis mulai menyusut dan membungkus, dan mahkota pohon yang lebat perlahan-lahan terbungkus menjadi bentuk bola, membungkus Dev dan Liu Rui di dalamnya. Melihat dari kejauhan, seseorang hanya dapat melihat bola hijau terbungkus dedaunan di atas batang pinus tinggi dari pohon psikis. Pelindung agung, Tong Yukai dan Leng Yun langsung bingung saat melihat situasi ini. Saya tidak mengerti mengapa pohon psikis ini tiba-tiba menjadi seperti ini. Apakah pohon psikis berubah menjadi postur pertahanan setelah semua buah psikis dipetik? Leng Yun berkata dengan sedikit cemberut. Terbuat dari beberapa cabang dan daun. Bisa dipatahkan dengan satu pukulan. Tong Yukai mendengus dingin dan melompat. Segera setelah itu, energi mengerikan terpancar dari tinjunya, dan kemudian dia meninju bola dengan keras. Boom! Dengan ledakan dahsyat, tubuh Tong Yukai langsung terlempar, namun bola yang dibungkus dahan dan dedaunan tidak bergerak sama sekali. Saat ini, Tong Yukai tercengang, dia melihat bola yang terbungkus dedaunan di depannya dengan tidak percaya, wajahnya penuh rasa malu. Saya datang. Setelah pelindung agung selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan telapak tangan hitam besar menempel ke arah bola. Bu! Tapi begitu dia menyentuh bola, telapak tangan hitam itu langsung roboh. Melihat pemandangan ini, ketiganya tercengang. Pada saat ini, Dev dan Liu Rui, yang terbungkus di dalamnya, juga mendengarkan apa yang terjadi di luar, ada dua ledakan dahsyat, dan Dev tahu bahwa tiga orang di luar sedang mencoba membuka bola. Namun bolanya tidak rusak sama sekali dan terlihat sangat kokoh. Kita tidak perlu mengkhawatirkan mereka lagi. Ayo pulihkan kekuatan kita dulu. Aku menyimpan dua buah psikis ini dan memakan sisanya. Kita harus menerobos secepatnya. Kita tidak bisa terjebak di sini selamanya. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengambil dua buah psikis dan melemparkannya ke dalam ring penyimpan.